sebagai moderator. Di sini saya akan mempersilakan teman saya untuk memaparkan bisnis plannya. Oke, langsung saja saya panggil yaitu Dalva Fauzia. Oke, terima kasih kepada Firda Nur Alifah Zahra yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan bisnis plan dari perusahaan saya. Halo semuanya, perkenalkan saya Dalva Fauzia. Di sini saya akan memaparkan bisnis plan yang saya tuangkan dalam bentuk bisnis model canvas dari Abror Stationery. Sebelum kepada bisnis model canvas, di sini saya akan menyampaikan visi dan misi dari perusahaan saya. Visinya yaitu menjadikan perusahaan stationery terbaik dengan produk lengkap dan bermutu. Misinya yaitu menyediakan produk stationery yang lengkap, berkualitas dan terpercaya, dan menyediakan printing, fotokopi, dan laminating terbaik. Oke, next ke BMC-nya. Dalam BMC ada 9 langkah. Yang pertama ada customer segment, yaitu siapa target konsumen yang akan disasar oleh perusahaan. Yang kedua ada value proposition, yaitu mengenai kelebihan produk yang kita tawarkan kepada konsumen. Yang ketiga ada channel, yaitu saluran yang menghubungkan antara perusahaan dengan konsumen. Bagaimana caranya agar value tersebut dapat sampai dengan konsumen. Yang keempat ada customer relationship, yaitu bagaimana caranya agar hubungan antara perusahaan dengan konsumen dapat terjalin baik sehingga dapat menjadi pelanggan kepada perusahaan tersebut. Yang kelima ada revenue streams, yaitu aliran pendapatan yang rutin masuk kepada perusahaan dan menghasilkan keuntungan. Oke, elemen yang pertama yaitu customer segment. Customer segment yang saya pilih dalam Abror Stationery ini yaitu ada pegawai, ada siswa, dan ada masyarakat luar. Yang dimaksud pegawai dan siswa yaitu warga yang berada di suatu lembaga tertentu, dan masyarakat di luar di sini yaitu karena Abror Stationery ini tidak hanya dijual secara offline namun melalui online juga. Elemen yang kedua yaitu value proposition. Value yang ditawarkan kepada konsumen ada 3 sisi. Yang pertama dari produknya yang lengkap, berkualitas, dan terpercaya. Yang kedua harga yang terjangkau oleh semua kalangan dengan beragam brand produk. Yang ketiga ada pelayanan yang prima, layanan pre-order, dan layanan pasca jual seperti konsultasi dan kritik dan saran. Elemen ketiga yaitu channel. Channel di sini terbagi menjadi 2, ada yang melalui online dan melalui offline. Yang melalui online meliputi sosial media, promosi, dan katalog produk. Sedangkan yang melalui offline meliputi distributor dan personal selling atau penjualan langsung. Elemen keempat yaitu customer relationship. Cara yang perusahaan saya tentukan dalam memelihara hubungan dengan konsumen yaitu melalui suggestion box atau newsletter atau biasa disebut juga dengan kotak saran. Yang kedua, melalui customer service atau layanan konsumen, dan yang ketiga melalui diskon dan promo. Elemen kelima yaitu revenue streams. Aliran pendapatan yang rutin masuk ke dalam perusahaan saya diantaranya berasal dari penjualan produk, yang kedua dari pengiriman produk, karena produk saya ini juga berjualan di online, dan yang terakhir yaitu melalui konten digital sebagai alat peraga promosi secara online. Elemen keenam ada key activities. Key activities yang akan perusahaan saya lakukan diantaranya melakukan marketing online, yang kedua melakukan penjualan produk, dan yang terakhir pembuatan konten digital sebagai alat atau sarana peraga promosi di media sosial. Elemen ketujuh yaitu key resources. Sumber-sumber yang saya butuhkan dalam membangun perusahaan saya ini diantaranya meliputi 2 sisi. Yang pertama sumber daya manusia yang meliputi pegawai toko, konten kreator, dan marketer atau seorang pemasar. Dan yang kedua dari sisi sumber daya alat yang meliputi perangkat toko yang dibutuhkan dalam berjualan secara offline dan perangkat digital yang digunakan ketika berjualan secara online. Elemen yang kedelapan yaitu key partner. Nah, mitra bisnis yang saya butuhkan dalam membangun perusahaan saya ini, yang pertama ada pemasok atau supplier, dan yang kedua ada sales freelance atau sebuah perusahaan yang menyediakan jasa content creator. Elemen yang terakhir dalam bisnis model canvas ini yaitu cost structure atau rincian biaya. Nah, rincian biaya yang saya butuhkan dalam membangun bisnis saya ini, yang pertama ada gaji pegawai, baik pegawai secara online maupun offline. Yang kedua ada biaya marketing atau biaya pemasaran yang dilakukan.
Yang ketiga ada biaya infrastruktur atau biaya bangunan yang dibutuhkan dalam membangun perusahaan tersebut. Dan yang terakhir ada manajemen operasional, yaitu mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan, seperti contohnya pengarahan, pengorganisasian, dan lain-lain. Oke, mungkin sekian pemaparan bisnis plan dari perusahaan saya. Kurang lebihnya semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih kepada Dalva Fauzi yang sudah memaparkan bisnis plan-nya. Semoga bisnis plan-nya bisa terrealisasikan di masa yang akan datang. Saya Firdaus Anfarjara